Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian, banyak orang-orang muda yang tidak mau mendengar nasihat orang tua, bahkan cenderung meremehkan dan melecehkan nasihat orang tua. Misalnya kalau orang tua mengajari anak-anak untuk belajar rajin misalnya, ya, atau membantu orang tua kalau orang tuanya punya warung atau bengkel. Anak-anak tidak menghargai orang tua, tidak menuruti nasihat orang tua. Tentu tidak semua anak-anak begitu, tapi banyak anak-anak yang demikian. Sampai orang tua berkata, nanti kamu mau jadi apa? Itu pun belum tentu juga anak-anak menerima, anak-anak muda menerima. Karena mereka belum memiliki jelajah pandangan yang luas. Mereka belum melihat atau mengalami susahnya jadi orang miskin, susahnya orang yang dihina, tertolak oleh lingkungan karena kemiskinan, ya, dan lain sebagainya. Karena tidak mengalami atau belum mengalami, ya saudara. Anak-anak yang tidak mau sekolah atau tidak rajin belajar, ya, dia tidak tahu bagaimana penyesalan seseorang di hari tuanya. Mengapa dulu berhenti sekolah? Ya, anak-anak yang bergaul sembarangan lalu hamil, baru tahu rasa malu, tegang, ya. Kalau orang tua sudah tahu, karena sudah melihat dan mungkin juga mengalami. Jangan pacaran berlebihan dan seterusnya. Tapi kalau sudah mengalami, baru dia tahu, saudara. Kalau orang pernah kecelakaan, saudara, sampai cacat tubuh, maka ketika dia mengendarai kendaraan, dia masih bisa berkendara, dia akan tahu, dia akan lebih hati-hati, dia tahu sakitnya, ya saudaraku, tahu penderitaan kecelakaan itu. Saudara, orang yang pernah sakit harus dioperasi, harus diopnam karena tidak menahan lidahnya, mulutnya dari makanan-makanan yang mestinya dia jauhi. Dia tahu, dia menasihati orang, jaga pola makan, jangan makan ini banyak-banyak. Tetapi kalau orang belum pernah mengalami, bisa menganggap remeh nasihat itu. Saudara, bisa menganggap remeh. Saudara, kalau orang pernah sakit parah karena sesuatu hal, saudara, dia akan lebih berhati-hati menjaga kesehatan dan bisa menasihati orang, ya, untuk tidak melakukan kesalahan, supaya tidak mengalami apa yang dia alami. Ya, orang yang pernah main judi sampai miskin sekali, dia bisa menasihati orang, udah jangan main judi, bahaya kalau kamu terus terikat judi. Dia tahu rasanya jatuh miskin karena judi, habis-habisan. Sekarang tidak punya modal untuk hidup, jangankan main judi, hidup saja tidak punya modal. Nah, dia kan lebih berhati-hati, saudara. Kalau itu hanya gagal hidup karena judi, gagal hidup karena tidak menjaga pola makan sehingga sakit, menderita, cacat dan lain-lain, itu hal yang masih sementara, saudara. Itu masih sementara. Ya, kalaupun kecelakaan lalu matanya hilang 2 sehingga dia buta, ya itu hanya
Sementara kalau usianya dia 40 ya cuma tinggal 70 tahun, 30 tahun kalau umur 70 tahun. Masih tidak terlalu masalah. Tetapi kalau neraka, ini belum ada orang yang benar-benar dari neraka ke bumi loh, saudara. Jadi kalau ada orang katanya pernah melihat neraka, itu dari dulu. Kesaksian orang yang pernah melihat neraka itu dari dulu. Bukan hanya kali ini. Dari dulu zaman saya masih muda. Sampai ditulis di buku dan ada beberapa penulis buku yang menulis mengenai neraka. Saya yakin orang yang pernah melihat neraka sungguh-sungguh nih ya saudara. Itu hidupnya pasti fokusnya langit baru, bumi baru, dan khotbahnya pasti sekitar kesucian hidup. Pasti. Jadi kalau Anda pernah melihat neraka, lalu khotbahnya masih mujizat, lalu saudara masih hanya menekankan pemenuhan kebutuhan jasmani, Anda belum melihat dahsyatnya neraka. Saya tidak sedang menghakimi siapapun, tetapi saya mengajak Anda berpikir logis saja. Berpikir logis saja, saudaraku. Ya, orang yang pernah sakit karena kesalahan dalam pola makan, pola hidup. Wah, lihat bagaimana dia menasihati orang. Ya, itu contoh sederhana saja, saudara. Nah, kalau orang benar-benar pernah melihat dahsyatnya neraka, pasti orang tersebut hanya mau mengajak orang terhindar dari kedahsyatan neraka itu. Pasti menekankan kesucian hidup dan mengabdikan diri sepenuh bagi Allah selama atau sementara hidup di dunia ini. Saudara, dari dulu zaman saya masih muda, banyak orang, ya saya katakan banyak ya tidak mungkin, tapi sudah beberapa kali saudara, saya mendengar kesaksian orang yang melihat neraka, membaca buku kesaksian orang yang ke neraka dari dulu. Ada tulisan buku mengenai orang yang pernah melihat neraka, beberapa buku. Dulu pernah terkenal, sekarang hilang saja begitu, saudara. Orang yang pernah melihat neraka itu, lihat dahsyatnya neraka itu, pasti hidupnya akan fokus ke langit baru, bumi baru, surga, menghindari neraka, kesucian yang sesungguhnya, tidak materialistis, dan mengabdikan hidupnya sepenuh bagi Tuhan. Melayani itu bukan mencari hidup, tapi memberi hidup, saudara. Nah, kenapa ya Tuhan tidak menyuruh orang yang masuk pernah lihat neraka atau benar-benar di neraka turun ke bumi? Supaya memberitahu orang bagaimana neraka itu, supaya jangan ada di tempat yang mengerikan. Jangan sampai berkeadaan terpisah dari Allah. Itu mengerikan, saudaraku. Tapi sebaliknya ya, orang kalau pernah melihat surga, itu pasti hidupnya berubah. Khotbahnya berubah. Benar-benar melihat surga ya. Dia pasti orientasi bicaranya tidak mengenai hal-hal duniawi atau pemenuhan kebutuhan jasmani. Pasti tidak. Keindahan, keagungan surga membuat dirinya mau pulang, mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, pasti fokusnya surga. Kalau benar-benar lihat surga. Jadi Bapak Ibu jangan mudah ditipu orang. Saya tidak menunjuk si A nipu ya, si B nipu ya. Bisa orang itu betul-betul mendapat penglihatan tentang surga. Kalau pernah ke surga itu artinya yang ke surga itu pikirannya atau rohnya. Kalau rohnya berarti mati dulu dia. Pasti mati dulu. Atau sementara waktu tubuhnya tidak berfungsi.
Ya saudara, tetapi saya ingatkan supaya saudara tidak terjebak dengan hal-hal yang sebenarnya bukan hal yang primer, bukan hal yang major, bukan hal yang mayor, itu hal yang minor. Nah, kembali kepada pernyataan saya tadi, mengapa Tuhan tidak menyuruh orang dari neraka ke dunia supaya cerita bagaimana neraka itu agar orang yang masih hidup alert, waspada, dan supaya tidak ke neraka atau tidak terpisah dari hadirat Allah. Keadaan terpisah dari hadirat Allah itu mengerikan. Tetapi tidak ada orang yang bisa menceritakan bagaimana keadaan orang yang terpisah dari hadirat Allah, atau Tuhan juga tidak menyuruh orang dari surga turun ke bumi. Tidak. Kalau kita membaca Lukas pasal 16, lihat itu bagaimana Abraham ya dengan Lazarus, orang kaya yang melihat Abraham dan Lazarus yang dikatakan duduk di pangkuan Abraham. Ini maksudnya bukan di pangku secara harfiah, tapi mendapat tempat yang nyaman, saudara. Lalu orang kaya ini berkata agar Lazarus turun memberitahu saudara-saudaranya. Tetapi Abraham menjawab, ada pada mereka di bumi ini kesaksian Musa dan para nabi. Ini kan untuk konteks Yahudi, saudara. Kalau konteks sekarang, di sana ada Injil, ada hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan kebenaran. Jadi tidak ada orang yang dari surga atau neraka diutus memberi kesaksian supaya orang itu berubah. Yang membuat berubah orang itu kebenaran firman, saudara. Coba ada orang bersaksi pernah ke neraka, orang takut sebentar. Bisa takut sebentar. Jangan aku ke neraka. Bisa. Begitu pulang ke rumah, hidup sehari-hari bersama dengan orang-orang yang tidak takut akan Allah, kebawa lagi. Atau orang mendengar kesaksian tentang orang yang pernah ke surga. You kaget, kagum, wah pernah lihat surga ya, surga itu begini begitu, wah aku mau ke surga. Responnya sementara begitu. Tapi ketika dia kembali ke tengah-tengah masyarakat, hidupnya balik lagi seperti yang lain. Coba kalau seandainya yang bicara orang yang katanya pernah ke neraka itu, seandainya ngomongnya terus tentang neraka, ngeri neraka itu. Mari kita keluar dari keadaan bisa masuk neraka, hidup suci sepenuhnya bagi Allah. Jangan hitungan perpuluhan dan lain-lain, segenap hidup buat Tuhan. Pasti orang-orang yang mendengar khotbahnya bisa paling tidak terpengaruhi. Memang benar loh orang ini ke neraka. Tapi pernah lihat neraka atau surga, kemudian orientasi berbicaranya hanya pemenuhan kebutuhan jasmani. Oh, dia tidak melihat dahsyatnya neraka dengan benar atau indahnya surga dengan benar. Dari hal ini kita jelas melihat yang namanya penipuan. Siapa tuh Pak? Ya saya kan hanya bicara menurut saya begitu. Saya tidak menyebut orang ya, nanti tentu tidak etis. Oh saya tahu Bapak menunjukkan ke orang itu. Hati saya jaga supaya saya jangan berbuat salah. Saya menyampaikan ini logis saja, logis saudaraku. Kalau saudara ya, ini sumber kedua bukan saksi mata, cerita tentang tadi ada kecelakaan loh. Wah badannya kelindes katanya. Dia ternyata mendengar dari si A yang jadi saksi mata.
Ini dia yang kasih tahu saya. Coba deh kamu cerita sendiri deh. Pasti beda ceritanya. Dia lihat sendiri soalnya. Kalau hanya kata orang itu tidak jamin, saudaraku. Tapi sebentar, saudara, saya beritahu. Yang namanya percaya itu, kita seakan-akan melihat apa yang dia lihat. Dan sosok yang kita percaya itu hanya Tuhan. Tidak ada yang kita percaya seperti kita percaya Tuhan. Oke, tapi saya masih di sini. Saudara sekalian, seandainya Lazarus disuruh Abraham turun ke bumi, lalu menceritakan keadaan dari saudara yang sudah meninggal ini, saudara orang kaya ini, bahwa dia di tempat yang dia berkata di dalam Lukas pasal 16 ini, ya, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Coba kalau Lazarus suruh turun, kasih tahu kepada saudara-saudara orang kaya ini, Anda pernah kepikir nggak respon atau reaksinya? Bagaimana mereka bisa menghargai Lazarus? Ini waktu Lazarus datang, mereka ini, orang ini pesta loh. Pasti saudara-saudara juga tahu ini si gembel kere yang suka ada di depan gerbang ini kan. Maka Abraham berkata, walaupun ada orang mati, dia tidak akan bisa berubah. Nah, walaupun ada orang pernah mati, lihat surga atau neraka turun, percuma. Sebab mereka harus belajar firman, kira-kira begitu. Firman itu membuat walaupun tidak pernah melihat surga atau neraka, itu bisa membuat hidup orang selamat atau berubah. Jangan nanti ketika Lazarus datang memberitahu, mungkin seandainya mereka berubah, jadi mereka berubah cuma karena takut lihat neraka. Tapi kodratnya tidak berubah. Anda ngerti nggak saya ngomong apa ini? Makanya kenapa Tuhan tidak memberitahu kapan orang itu mati? Kamu nanti mati tahun 2025. Waduh, hari ini pergi kemana saja. Ya, nanti tahun-tahun terakhir baru bertobat. Nggak bisa. Jadi pertobatannya tidak natural. Ya, bisa saja orang sebelum meninggal dunia mendapat pesan dari Tuhan. Bisa saja, saudaraku. Tuhan tidak beritahu kapan meninggal. Supaya orang itu belajar firman dan mengalami perubahan secara natural. Bukan karena takut masuk neraka. Ya, bukan karena takut masuk neraka, tetapi supaya menghormati Allah dan menemukan bagaimana mestinya manusia itu hidup. Dan otomatis nanti surga dan neraka itu kan tergantung kualitas hidup orang itu. Tergantung percayanya dong Pak. Oke, tapi percaya itu tindakan ya. Makanya firman Tuhan mengatakan setiap orang dihakimi menurut perbuatan, bukan menurut imannya. Iman itu nampak dari perbuatan. Yakobus berkata. Maka Petrus mengatakan Allah menghakimi orang tanpa memandang muka, tapi melihat perbuatan, saudara. Ya. Jadi perbuatan itu. Oleh sebab itu, saudara, saya menyimpang dulu ya. Saya mau beritahu. Ke surga ke neraka itu nggak spekulasi. Itu kepastian. Lihat kelakuanmu. Engkau sudah mesti bisa tahu. Kamu ke surga atau neraka. Tapi kalau orang tidak menghormati Tuhan secara patut, ya dia tidak peduli. Dia mau senang dulu kok. Dia mau menikmati hidup dulu. Nah, yuk kembali lagi ke pokok masalah. Seandainya Lazarus ini dibangkitkan lalu memberitahu, belum tentu. Mestinya orang percaya itu karena firman,
Bukan karena orang mati, bangkit lalu memberitahu, saudaraku. Seandainya saudara-saudara orang kaya ini kemudian bertobat, tapi karena mendengar kesaksian keadaan saudara mereka yang sangat kesakitan dalam nyala api, bukan pertobatan yang benar. Karena bertobat itu artinya berubah pikiran, metanoia. Dan perubahan pikiran itu bukan karena kesaksian orang pernah ke surga atau orang pernah ke neraka, tapi firman yang disampaikan secara berkesinambungan dan terus menerus. Ya, ini si orang kaya yang mati di Lukas 16 ini ayat 30 ngotot. Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Nggak bisa. Kata Abraham, jika mereka tidak mendengar firman Tuhan, sama ya, kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saya setuju, bukan tidak mungkin orang melihat surga atau neraka. Tetapi itu tidak membuat orang bertobat dan berubah loh. Bertobat dalam pertobatan yang benar atau perubahan. Jangan sampai kesaksian ke surga ke neraka itu jadi komoditas. Ya namanya kompetisi. Obat aja sekarang ada testimoninya, ya kan? Ada testimoninya supaya bisa laku. Jangan sampai begitu, ya. Ini saya tidak menunjukkan ke siapa-siapa ya. Dunia ini sudah gelap sekali. Saudara pecinta suara kebenaran harus menjadi cerdas, lalu bisa melihat itu nabi-nabi palsu, ya, pengajar-pengajar palsu ya, yang tidak membuat orang masuk surga sebenarnya. Sebab fokusnya pemenuhan kebutuhan jasmani. Padahal firman Tuhan mengatakan asal ada makan pakaian cukup. Paulus sendiri juga ada duri dalam daging dan Tuhan tidak angkat baginya juga terima saja. Paulus terima saja. Dia berkata bahwa anugerah Tuhan cukup bagi dia. Saudara, oleh sebab itu kita sekarang ini harus percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Percaya sepenuhnya. Sampai kita melihat apa yang dikatakan Tuhan. Walaupun kita tidak mengalami. Ya, contoh yang paling konkret itu Abraham. Saudara. Tuhan menjanjikan negeri. Tapi Abraham sampai mati tidak pernah menemukan negeri itu. Tetapi di Ibrani pasal 11 dikatakan dia melihat dari jauh. Apa yang dilihat, saudara? Pasti bukan melihat secara fisik. Sebab kalau secara fisik yang dilihat juga padang gurun. Tetapi yang dilihat itu di dalam iman, saudara. Nah, ini saudara. Menyeberangkan saudara dari pikiran duniawi ke pikiran yang di atas. Ini susah. Susah saudara. Tapi kalau saudara belajar terus, sungguh-sungguh terus, saudara bisa. Saudara tuh bisa, saudara. Kalau terus mau belajar bisa berkata, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Nah, baru dia tahu. Baru dia bisa, saudaraku. Dari kebenaran-kebenaran itu dia melihat surga walaupun dia belum pernah ke surga. Nah, kalau orang pernah ke surga kasih tahu ada surga dong. Tapi dia tidak diajar kebenaran, ya matanya masih, maaf ya, picek. Masih belum bisa melihat. Belajar kebenaran yang murni ya terus menerus. Dia lihat surga. Iya. Dia bisa lihat surga.
Sebelum dia melihat secara mata jasmani melihat surga, dia di dalam iman melihat surga. Nah, murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang Kristen abad mula-mula, berapa banyak yang mendapat mimpi lihat surga? Berapa banyak yang sudah mimpi lihat neraka? Hampir tidak ada. Kok mereka rela ya menyerahkan nyawa, harta, keluarga mereka? Karena mereka sudah melihat. Makanya kalau orang belum melihat, susah diajak bicara. Ini perlu proses tahap ke tahap, baru bisa melihat. Baru bisa melihat. Kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Berarti harus mesti percaya ada surga loh. Dan hari ini menunjukkan gerak nyata, gerak konkret dari pencarian akan surga itu, saudara. Kalau Tuhan berkata jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang dapat membunuhnya, tapi Tuhan yang dapat membunuh tubuh maupun jiwa dan membuangnya ke neraka. Jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh. Tuhan sudah menunjukkan ada neraka loh, dan berkali-kali di Alkitab Tuhan Yesus mengatakan mengenai tempat di mana ulatnya tidak bisa mati dan apinya juga tidak padam. Mengerikan, saudara. Berulang-ulang Tuhan menyebut hal ini. Tapi juga Tuhan Yesus berulang-ulang mengatakan jangan takut ya, kawanan kecil Bapakmu di surga berkenan memberikan kerajaan itu. Atau Tuhan Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan kalau aku sudah pergi ke sana, kembali lagi aku akan membawa kamu ke tempatku supaya di mana aku ada, kamu ada. Kita percaya nggak? Ya, percaya saja. Mulutmu percaya, hidupmu tidak terlibat di dalam percaya mulutmu itu. Dan itu yang saya alami juga selama bertahun-tahun menjadi pendeta, saudara. Tapi setelah saya sadar, nah saya mau tenggelam dan hanyut di situ. Ya, saudaraku. Kalau belum pernah ke neraka atau ke surga, orang mungkin tidak takut ya. Sama seperti orang belum pernah tahu sakitnya kecelakaan, kehilangan dua mata, tidak pernah tahu sakitnya waktu dirawat di rumah sakit berbulan-bulan dengan uang dalam jumlah uang besar. Belum pernah tahu rasanya jatuh miskin dari punya perusahaan gedung-gedung, dalam sekejap lenyap, makan pun susah. Ya, sembarangan, saudara. Tapi kalaupun terjadi hal itu dalam hidupmu, itu masih belum masalah besar. Nah, kalau sudah ke neraka, itu masalah besar. Itu kekekalan. Orang jatuh miskin masih bisa kaya. Orang sakit masih bisa merubah pola makan, pola hidup, bisa sehat kembali. Orang gagal dalam satu aspek atau satu bidang, dia bisa berhasil di bidang yang lain. Masih ada kemungkinan dipulihkan. Tapi kalau orang sudah masuk neraka, mau kemana lagi, saudara? Herannya orang nggak takut. Ironisnya, sudah dengar kesaksian orang yang pernah ke neraka? Nggak takut masuk neraka? Takut juga lah, Pak. Oh, dari perbuatanmu, kamu tidak takut masuk neraka loh. Dari cara hidupmu, kamu tidak menunjukkan hidupmu ke surga. Dan Tuhan tidak mengirim orang yang pernah ke neraka atau pernah ke surga turun ke bumi ya. Kecuali Tuhan Yesus anak Allah yang duduk di pangkuan Allah dan memberitahukan kita, mengajar kita tentang surga, tentang neraka. Percaya saja. Dengan belajar kebenaran,
baru kita melihat apa yang dulu tidak pernah kita bisa lihat, kerajaan surga. Makanya kalau kita bicara mengenai langit baru, bumi baru, lalu orang ketawa, ya jangan sakit hati. Dia tidak sanggup. Tidak sanggup kok dia mengerti. Dia tidak bisa menembus. Dia belum melihat. Dan saya sangat maklum kalau orang itu orang-orang muda yang baru umur belasan tahun. Tapi kalau sudah umur di atas 40 tahun dan 50 tahun masih belum melihat surga. Umur 60 tahun tidak akan bisa sanggup lagi. Umur 70 tahun mati dia. Tidak sanggup lagi dia. Karena nggak diubahkan lagi cara berpikirnya. Tidak sanggup, saudara. Ya, tapi memang ada umur 70 tahun, memiliki pengalaman panjang, dapat trigger kebenaran, suara kebenaran langsung set jadi, atau lebih gampang jadi. Karena sudah memiliki struktur berpikir yang baik, dan sudah dipersiapkan mendengar banyak kebenaran. Tapi orang yang sibuk hanya mencari kepuasan, kesenangan-kesenangan dunia, tidak mungkin sanggup, tidak mungkin bisa, saudara. Jadi walaupun kita tidak pernah melihat surga dan tidak perlu melihat surga, tidak perlu sekarang ini, tidak perlu. Nanti kita langsung ke surga. Tidak perlu melihat neraka baru takut akan Allah lalu takut masuk neraka. Kalau kita iring Tuhan hari ini, bukan juga karena kita takut neraka. Kita lebih takut menyakiti perasaan Allah. Kita lebih takut menyia-nyiakan keselamatan yang besar yang Allah berikan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku. Jadi jangan ceroboh. Khotbah saya minggu lalu saya masih ingat. Ya. Karena ditranskrip. Dan saya ingat tentang keadaan yang nggak ngeh itu loh. Ya kan, nggak ngeh. Ketika Adam dan Hawa diusir dari Eden baru, wow, begini ya. Belum pernah ya ngerasain diusir dari Taman Eden. Belum. Makanya, bukan makanya, mangkanya. Supaya mantap. Makanya, ketika Tuhan berkata, pada hari engkau makan buah itu, kamu mati. Kamu dengar tuh. Saya percaya kok Esau pasti dididik oleh Ishak dengan baik. Pasti. Kamu harus menikah dengan orang serumpun ya, bukan dengan orang-orang Kanaan, orang-orang kafir ini. Esau enggak mau, enggak peduli deh. Maka hak kesulungannya pun juga dia sia-siakan. Dengan dia menikah sembarangan, ya, meminang wanita-wanita Kanaan, dia kan sebenarnya secara tidak langsung sudah melecehkan hak kesulungan. Kenapa? Sebab keturunan umat pilihan, keturunan anak perjanjian harus dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, betul? Lalu dari keluarga Abraham di Haran. Jadi kalau sampai si Esau menukar hak kesulungannya dengan semangkok makanan, sebelum itu memang dia sudah berkeberadaan tidak layak menjadi bapak perjanjian. Udah nggak layak. Dia yang mendesain dirinya begitu. Makanya ketika dia minta berkat dari ayahnya berkata, semua sudah kuberikan kepada Yakub. Nangis dia, meraung-raung. Lalu kalau di dalam kitab Ibrani pasal 12 dikatakan ia tidak memperolehnya walaupun dengan mencucurkan air mata. Nah ini loh, kaget, kejutan, maha kejutan. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Mengerikan. Saudara ya, saya sudah beritahu berulang-ulang begini, kalau sampai tidak berubah. Waduh, ngeri saudara, ngeri. Ngeri, ya. Malah ada yang mentertawakan, apa itu langit baru, bumi baru. Ngeri. Khotbah kok mati-mati melulu.
Emangnya kamu nggak akan mati? Itu lihat tidak realistis. Saudaraku sekalian, jangan sampai ya seseorang ada di dalam situasi di mana dia sudah tidak punya kesempatan memperbaiki diri. Nih saya ingatkan lagi, kenapa setelah mati tidak ada kesempatan bertobat? Maka saya ingatkan, Anda mau berdoa cara bagaimanapun, orang yang sudah mati tidak bisa berubah nasibnya. Dia mendesain hidupnya sejak di bumi. Setelah didesain sejak di bumi, mau dikubur cara apa saja nggak masalah. Ada kan perdebatan keluarga, yang satu minta dikubur cara ini, yang lain minta dikubur cara itu. Nasihat saya kepada jemaat yang saya layani, jangan ikut-ikutan. Wes serah melo-melo. Terserah situ mau dikubur cara apa. Jangan berantem, karena sudah tidak menentukan kok dia mau ke surga atau neraka. Seremonial itu, doa setelah kematian. Waktu di bumi. Nah waktu di surga, maksudnya di kekekalannya, orang melihat Tuhan gemetar. Begini toh Allah yang dahsyat baru. Ampuni aku. Tidak natural dia. Mestinya sekarang ini ketika Allah seakan-akan tidak ada, orang di sekitar kita jalan bejat semau-maunya, kita memilih Tuhan. Baru benar. Baru itu benar. Itu menghormati Allah dengan benar. Jangan menghormati setelah tahu dahsyatnya kekekalan. Enggak benar itu, saudaraku. Istri saya cerita bagaimana suatu hari dia di satu pertemuan ya, dia duduk di satu kursi disuruh minggir. Ya, terus silakan ditaruh di belakang atau di mana gitu, karena dianggap ini nggak dikenal. Di kumpulan ya, di satu kumpulan orang-orang Kristen. Tapi kemudian pimpinannya memperkenalkan, oh ya itu ada Ibu Erastus. Langsung malu orang-orang. Apa karena dengar nama Erastus ini loh? Wah mestinya duduk di depan ini si ibu. Nggak natural. Kamu menghormati orang itu jangan karena jabatan loh, ya toh. Atau istri sapa gitu. Kita itu percaya Tuhan walaupun tidak pernah melihat wajahnya. Walaupun kita juga tidak mengalami kemakmuran hidup di bumi. Percaya Tuhan Yesus dengan tidak percaya kok podo wae, sama saja. Hidup suci sama nggak hidup suci kok sama saja. Tapi aku tetap memilih Tuhan. Itu baru benar. Ini orang-orang yang benar-benar dipandang Tuhan, menghargai Tuhan. Baru itu benar. Saya harap kita itu sadar. Kalau saudara sekarang ini ikut Tuhan Yesus selalu seakan-akan sama saja dengan orang yang tidak ikut Tuhan Yesus. Tidak mungkin sama. Nekat saja tetap ikut Tuhan Yesus. Ini indah sekali saudara. Kita memilih Tuhan. Kita tinggalkan indahnya dunia dengan segala gemerlap serta kemegahannya. Rela kita lepaskan semua dosa-dosa. Walaupun kita secara materi tidak diberkati. Dan Tuhan juga tahu kalau banyak duit, banyak berkat jasmani, kita tidak baik, tidak benar, gampang meleset, maka Tuhan taruh kita di keadaan sulit. Bisa juga, saudara. Saudaraku, Tuhan menghendaki kita, saudara, memiliki kepercayaan kepada dirinya sampai kita melihat apa yang Allah janjikan. Ya, saya sudah khotbahkan minggu lalu, ya, nggak ngeh, ternyata begini ya. Orang-orang di zaman Nuh, oh ternyata ada hujannya. Bagaimana bisa percaya ada banjir yang bisa mengangkat
kapal atau bahtera begitu besar di darat. Ya, ketika Nuh memberitakan kebenaran, ya tidak dihormati, diemberi, dicuekin, malah dianggap sebagai ancaman. Tetapi ternyata benar. Nah, ketika hujan turun, gerubak-gerubuk kan, mereka bisa berteriak-teriak kepada Nuh, mereka bisa gedor-gedor kapal itu dan berkata, Nuh buka pintu, Nuh buka pintu. Tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, maksud saya. Seperti yang di dalam Matius pasal 25, gadis-gadis bodoh yang akhirnya tidak diperkenan masuk ke dalam pesta. Mengapa, saudara? Ya, terlambat, tidak memiliki persediaan minyak, saudara. Saudaraku sekalian yang kekasih, jadi kita mempercayai apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, dan kepercayaan itu tumbuh, saudaraku, ya, berdasarkan atau dibangun kebenaran. Makanya orang mesti mendengar kebenaran yang membangun, saudaraku, pemikiran rohani, kehidupan rohani yang benar. Surga yang tadinya kabur menjadi nyata, saudaraku. Makanya kalau Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 5, saudara, mereka melihat perbuatanmu itu kota yang terletak di atas bukit mustahil tersembunyi. Kota di situ maksudnya adalah kota Yerusalem yang pada malam hari semua gunung-gunung atau bukit-bukit gelap. Tapi bukit di mana ada rumah-rumah penduduk Yerusalem itu nampak terang. Itu dia Yerusalem. Ya, entah kebetulan entah tidak, saya kira lebih dari satu kali. Ya, waktu pergi ke Israel itu mendekati kota Yerusalem itu, saudara, pas malam hari. Lalu kita lihat ada rumah-rumah. Itu tentu rumah-rumah mewah kalau sekarang. Terang benderang, kota yang metropolis. Lalu kita nyanyi bersama. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Nyanyi lagu itu hati kita terenyuh, saudara. Ada keharuan. Karena lagu itu sudah biasa membuat frekuensi keharuan. Tapi tidak rindu Yerusalem. Oh Yerusalem. Itu dari muda saya menyanyi. Zaman Om Ho masih hidup. Dan tidak jarang waktu nyanyi lagu itu, air mata kita berlinang-linang. Jadi lagu-lagu rohani itu ada yang bisa menciptakan satu frekuensi yang membuat air mata kita jatuh. Tapi kita tidak benar-benar merindukan Yerusalem. Hidup kita masih belum bersih benar. Kita masih punya motif-motif yang tidak tepat dalam pelayanan. Tetapi nyanyi bisa nangis. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Nangis, saudara. Itu hebatnya ya, liciknya hati kita menipu diri sendiri. Bertahun-tahun itu terjadi. Tapi setelah kita makin mengerti kebenaran, kita melihat itu, bisa nyanyi nangis juga. Atau tidak perlu nangis, tetapi sudah benar-benar bisa mengatakan dengan lebih tulus, walaupun mungkin juga belum sempurna, bawa aku ke sana, hajar aku setia. Kita sudah melihat, saudaraku, sudah melihat. Bagaimana itu bisa, Pak? Ya, kebenaran yang membangun konstruksi pengertian di dalam diri kita, tentu ditambah dengan
perjumpaan dengan Tuhan dalam doa-doa pribadi dan pengalaman hidup yang mematangkan kita. Kita lihat surga. Pengalaman hidup yang mematangkan ya diantaranya penderitaan kita atau penderitaan orang lain yang kita lihat. Lalu kita tahu hidup itu hanya begitu saja. Aduh, nggak cukup waktu menceritakan atau dan memang hal yang tidak bisa diceritakan bagaimana kita diproses Tuhan sampai kita bisa menembus batas itu. Ya, saya percaya belum sempurna tapi sudah melihat itu. Kota yang terletak di atas bukit. Dan orang lihat tingkah laku kita, lihat surga. Karena apa? Nah, fokus kita surga, orang lihat saya. Orang lihat fokus kita surga, orang melihat surga itu. Orang ngaku pernah ke surga, fokusnya bukan surga. Ya Raisa. Orang nggak melihat kota yang terletak di atas bukit. Anda ngerti nggak saya ngomong ini? Orang lihat surga itu, khotbahnya, perilakunya pasti menunjukkan surga itu dalam hidupnya. Nah, kalau hari ini orang memindahkan hati di surga, lalu perilakunya lah perilaku manusia surgawi, ya aneh. Udah dipandang aneh, dan saya tahu ini pasti aneh. Pasti orang melihat ini nggak wajar. Maka sering dalam doa ya, doa pagi saya mengatakan, Tuhan, aku seperti orang tidak waras, tetapi aku memilih-Mu Tuhan. Entah ini putus asa, entah bagaimana, terserah orang menilai ya. Tapi saya diproses Tuhan, saudara. Dan kalau saya mau bicara apa adanya ya, saya ini nggak kekurangan. Hidup untuk keluarga saya sendiri tidak kekurangan. Cukup, bahkan lebih. Secara pendidikan, kedudukan udah lebih. Lebih dari orang lain. Tapi saya merasa ini bukan kebahagiaan, ini bukan kebanggaan. Aku hanya ingin pulang ke surga, lalu aku punya prestasi di kekekalan. Yang sekarang ini menurut saya prestasi saya belum baik. Makanya kalau saya masih punya umur, saya mau perbaiki kesalahan-kesalahan saya, mau perbaiki kehidupan supaya saya punya prestasi yang baik di hadapan Allah. Nggak kebayang loh saudara, waktu orang nanti kumpul lalu Tuhan panggil kita, hei, itu Erastus Sabtono dari Indonesia, sini. Waduh, nggak kepikir kan, sini kamu yang sering dikatain sesat. Oh, saya membayangkan itu dengan serius. Kalau mau kompetisi nanti di kekekalan, nggak usah di sini. Nanti tunggu aja. Nih yang suka dikata-katai orang sini. Waduh, luar biasa saudaraku. Sekarang gak usah bela diri, diam saja. Gak lama kok, ntar juga di pengadilan Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata, malaikat, itu siapa itu? Oh, dia gak boleh di sini dia. Dia bohong dia. Dia menyesatkan umatku. Suruh buang, jangan di sini. Ngeri, saudara. Orang nengok lah, banyak nengok, siapa tuh? Oh, bukankah dia ini pendeta besar? Mati kita, saudara. Jadi Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kita percaya saja apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kumpulkan harta di surga bukan di bumi, pindahkan hatimu. Maksa. Lalu perilaku kita itu bukan hanya perbuatan baik, bukan hanya orang lapar kita kasih makan. Ya kalau cuman begitu juga, aduh, orang-orang non-Kristen juga rajin-rajin saudara. Mereka juga percaya adanya upah kok. Oh iyalah, banyak orang baik-baik yang begitu saudara. Kita harus bisa buat begitu, memang harus bisa buat begitu, memang harus saudara. Tetapi hati kita sudah harus dipindahkan ke surga. Melihat perbuatanmu itu, seluruh perilakumu yang menunjukkan prinsip-prinsip hidupmu dan filosofinya. Ini bukan filosofi manusia biasa.
Ini nggak wajar. Makanya Anda pecinta suara kebenaran, saya ajak untuk hidup tidak wajar. Karena Tuhan Yesus sendiri juga tidak wajar kan? Cara dan gaya hidupnya itu tidak wajar, saudara. Tapi kita memilih itu, saudara. Kita memilih jalan hidup Tuhan Yesus. Kita masih juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, jalan hidupmu itu bagaimana? Ajari aku supaya aku bisa melakukannya, Tuhan. Ya, saudaraku, jelas yang saya katakan ini, saudaraku, ya. Gak usah minta ngelihat surga, cukup penjelasan Tuhan. Kalau Tuhan berkata di sana indah, siap Tuhan. Gak usah, coba dulu lihat, nanti kalau aku udah lihat aku percaya. Itu kurang ajar. Neraka itu mengerikan, jangan masuk ke sana. Masa? Ayo berani bicara gitu. Masa? Lihat dululah saya Tuhan, nanti kalau aku sudah lihat aku percaya dah. Nah, ironisnya hari ini orang yang katanya pernah lihat surga dan neraka, tapi tidak menunjukkan khotbahnya, pemberitaan firman-Nya, perilakunya, menunjukkan langit baru, bumi baru itu. Kalau Anda tanya saya, Pak Eras pernah ke surga belum? Belum. Pak Eras masih kalah dong sama dia. Terserah. Pak Eras pernah ke surga belum? Belum. Lah kok Pak Eras ngomong surga dulu, belum pernah ke surga. Aku percaya saja dengan ini. Pria agung ini, siapa? Tuhan Yesus. Allah belum pernah ke surga, ngomong surga terus. Kan Tuhan yang ngajarin berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Masa mesti lihat dulu? Saudara, kalau nggak nurut apa yang saya katakan, Anda pasti ketakutan waktu mati. Dan saya kasih tahu ya, COVID-19 ini bisa menjemput Anda setiap saat. Bukan ngancam, nakut-nakutin aja. Bisa menjadi sarana Anda loh, pulang buru-buru. Tapi sebaiknya kita panjang umur. Jaga ya protokol kesehatan dengan baik, cuci tangan sering, pakai masker yang bagus ya. Jangan pergi kalau tidak penting ya. Oke? Tidak ada masalah besar dalam hidup ini kecuali masuk ke neraka. Tidak ada masalah besar, saudaraku. Kita punya banyak persoalan hari ini, banyak beban. Tapi kita mau setia dan tekun. Yang penting jangan sampai kita terpisah dari Allah. Amin.